Hai teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Elizabeth Mariela Elu. Saya kelas 2020B. Saya adalah salah satu mahasiswi dari kampus Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada video kali ini saya akan menampilkan video simulasi saya terkait pembelajaran PPKN dengan tema tentang hak dan kewajiban kelas 3. Jadi untuk itu selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Ada tidak hadir? Ada semua, Bu. Oke. Ada Ibu Irfan, Bu. Siapa yang tidak hadir? Irfan, sudah, Bu. Untuk itu kita sudah boleh simak karena itu adalah hal yang tidak baik. Oke, anak-anak. Jadi sudah doa tadi? Sudah, Bu. Tuh, katanya. Sudah, Ibu. Oke, dari semua doa. Jadi hari ini kita semua akan sama-sama belajar tentang hak dan kewajiban. Oke, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Sebelum itu Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu apa itu pengertian hak? Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Satu. Yang harus kita lakukan. Sesuatu yang harus kita lakukan, Ibu. Ya, jadi sesuatu yang harus kita dapatkan. Sesuatu yang harus kita dapatkan. Ada yang tahu lagi? Saya, Bu. Jadi hak yang harus kita miliki dan orang lain tidak bisa melanggar apa yang kita punya. Oke, benar sekali. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan dan harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke. Berdasarkan hal yang telah Adik paparkan tadi di sini, Ibu akan mempertegaskan lagi pengertian hak yang sesungguhnya. Hak merupakan sesuatu yang benar, milik, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Segala yang berkaitan dengan hak ini telah diatur dalam sebuah undang-undang atau peraturan yang berlaku di negara kita. Oke, adik-adik. Hak itu adalah segala yang dapat kita lakukan atau kewenangan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, di sini secara khusus kita akan belajar tentang hak seorang anak di sekolah. Oke. Mungkin ada yang tahu apa saja hak kita di sekolah? Saya, Bu. Hak mendapatkan ilmu, Ibu. Ya, benar sekali, hak mendapatkan pelajaran. Ada tahu lagi? Saya, Bu. Jadi, hak untuk membaca buku. Ya, hak untuk membaca buku atau menggunakan fasilitas di sekolah. Salah satunya yaitu perpustakaan. Oke.
mempunyai hak untuk menggunakan semua fasilitas yang ada di sekolah ini sebagai kepentingan kita sebagai seorang pelajar. Jangan sampai kamu sebagai seorang pelajar masuk ke ruangan guru, duduk di guru punya kursi itu bukan lagi hak, tapi merupakan hak. Bisa paham? Bisa. Jadi siswa dan guru itu memiliki hak masing-masing. Nah, selain menggunakan fasilitas sekolah, siswa juga memiliki hak yaitu menyampaikan pendapat. Yang ketiga itu kita sebagai peserta didik memiliki hak menyampaikan pendapat. Oke, hak menyampaikan pendapat ini saat kalian menyampaikan pendapat itu, yang kalian sering lakukan itu dalam kegiatan apa saja? Saya kalau berdiskusi. Iya, benar sekali saat berdiskusi. Terus Adi? Sama. Jadi? Juli? Oke, benar sekali. Kita menyampaikan pendapat itu pada saat kegiatan pembelajaran. Bukan hanya diskusi dengan sesama siswa saja, tetapi diskusi dengan guru. Kalau tidak dengan guru juga mungkin dengan teman-teman di luar kelas yang lainnya. Bisa juga dengan kakak kelas. Misalnya kita menyampaikan pendapat mungkin sebentar sore kita ada kegiatan belajar sore atau apapun itu. Nah, ketika teman-teman kita sedang menyampaikan pendapat, tentu kita sebagai pendengar harus menerima pendapat dari teman tersebut. Lalu hak yang keempat yaitu mendapat perlakuan adil. Oke adik-adik, jadi hak yang keempat itu mendapatkan perlakuan adil. Ada anak guru di sini? Siapa anak guru di sini? Ayo, Juli. Oke teman-teman yang lain, perlakuan adil di sini maksudnya kita semua itu diperlakukan sama. Jadi misalnya dalam kelas kalian itu ada salah satu anak guru yang siapa Juli? Yang kalian rasakan setiap hari itu, apakah guru-guru sudah adil atau belum? Adil. Oke, kalau sudah adil berarti kalian sudah mendapatkan hak yang harus kalian dapatkan. Oke, jadi ini adalah hak-hak yang perlu kita dapatkan pada saat kita berada dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, mendapatkan pelajaran. Yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah. Yang ketiga, menyampaikan pendapat. Dan yang keempat, mendapatkan perlakuan adil. Ini adalah hak di sekolah. Yang kedua, kita akan belajar tentang apa saja kewajiban kita sebagai anak sekolah di sekolah. Ibu, ya, asik. Ada yang nyanyi? yang wajib kita kerjakan. Ya, sesuatu yang wajib kita kerjakan. Ya, Sesuatu yang harus kita
kita lakukan. Ya, benar sekali. Sesuatu yang harus kita lakukan. Ada yang lain? Sesuatu hal yang harus kita laksanakan. Ya, benar sekali jawaban dari adik-adik semuanya bahwa kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, dan keharusan. Atau pengertian yang lain yaitu kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu secara tanggung jawab. Nah, adik-adik, dalam kewajiban ini tentu di antara kita itu ada pihak yang memaksa kita, dan ini sesuai aturan, bukan? Mereka itu bukan sekedar memaksa, tetapi melainkan telah ditentukan sesuai kesepakatan bersama. Ya, Bisa paham? Bisa, Ibu. Oke, jadi apa saja kewajiban kita? Saya, Bu. Ya, anak. Membayar uang sekolah, Bu. Iya, membayar uang sekolah, benar sekali. Saya, Bu. Membayar uang sekolah. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Menjaga fasilitas sekolah, Bu. menjaga fasilitas sekolah, benar sekali. Ada lagi? Ya, ada. Wajib datang sekolah tepat waktu. Wajib datang sekolah. Benar sekali. Oke. Adik-adik, kita sebagai anak sekolah itu bukan memiliki kewajiban. Kita tidak hanya menuntut, tapi kita juga harus memberi apa yang harus kita lakukan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan. Oke. Di sini kewajiban yang pertama yaitu kita harus mengikuti proses belajar. Mengikuti proses pembelajaran. Oke. Sebagai anak sekolah kita wajib mengikuti proses pembelajaran. Jangan sampai kita hanya datang dan bermain. Kita sudah bayar uang sekolah, dari kewajiban kita itu harus mengikuti kegiatan pembelajaran supaya apa? Pintar. Atau kalian datang hanya duduk saja terus itu pulang? Tidak, Ibu. Oke. Ibu. Ibu bisa Ibu lihat video televisi pembelajaran mau ini. Kalau mereka tidak ikut pelajaran, tentu mereka akan ketinggalan materi. Jadi ketinggalan materi, ada materi-materi lain yang mereka tidak ketahui. Bodoh, ya benar sekali. Ibu itu mesti bayar tugas. Saya tidak sekolah. Harus sudah tugas. Oke, yang pertama mengikuti proses belajar. Lalu kewajiban yang kedua apa? Sebagai anak sekolah kita harus apa? Menaati aturan sekolah. Menaati aturan sekolah. Salah satunya yaitu dengan membantu kelancaran dalam proses pembelajaran. Dalam membantu proses pembelajaran ini apa yang harus kalian lakukan? Bisa deh Ibu, kalau di dalam kelas jangan ribut. Ya, pertama mereka dulu. Oke, benar sekali. Supaya pembelajaran itu lancar, kita jangan ribut. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Misalnya dalam proses pembelajaran Ibu kita harus konsentrasi. Ya, benar sekali. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya. Kita tugas. Oke, benar sekali. Ternyata Kita tiga itu kita tidak bertanya. Ibu ya. Kita buat teman. Aku tahu pertama. Sudah bertanya semua dan semua Oke. Selain membantu kelancaran pembelajaran, ada lagi kewajiban kita sebagai anak sekolah yaitu menjaga kebersihan lingkungan apa? Sekolah. Ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke. Dengan cara apa kita menjaga kebersihan sekolah? Ya, Ibu. Dengan menyapu setiap hari. Menyapu setiap hari. Saya, Bu. Menjaga rumput, Ibu. Saya, Bu. Ya, deh. Jangan bau sampai sembarangan. Iya, benar sekali. Jangan Tepuk lupa. tangan, Ibu ya. Ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu dengan menyapu, menyiram bunga, tidak membuang sampah. Oke. Selain menjaga kebersihan lingkungan sekolah, sebagai anak sekolah kita harus mengenakan pakaian yang Rapi. mengenakan pakaian yang rapi. Ya, Ibu. Tapi biar apa serah kamu tua. Hari Rabu harus pakai baju pramuka. Oke. Iya, sakit baju pramuka. Ya, pakai baju bebas. Oke, adik-adik, mengenakan pakaian yang rapi harus pakai baju apa? Seragam.
Aku ikut sekolah tapi panggil dia sama. Ibu kalau ada kurang, gak jadi foto. Kalian mau lanjut di mana saja yang penting Selesaikan dulu pendidikan kalian di SD. Saudara. Dia orang sekolah juga pakai baca. Aku kelas ya. Asik ya. Mau dibutuh mau belajar kan masuk ke sana. Oke, setelah menggunakan pakaian rapi kita wajib setelah mengikuti pembelajaran ataupun yang sudah mendapatkan ilmu akan harus dilakukan di sekolah. Kita harus membayar uang sekolah. Itu wajibkan kita harus membayar uang sekolah agar sekolah kita itu tetap berjalan. Bisa ngerti? Bisa tahu. Oke, ibu sudah siapkan kartu. Di sini ada, oke, 4 orang bisa maju ke depan. 4. Satu ibu. Lagi 1, jadi maju. Pak, sampai ibu. Pagi. Oke, di sini ibu bagi kalian ada 2 kartu. Yang hijau adalah kartu sebagai hak dan yang putih sebagai kewajiban. Oke. Ibu-ibu yang ya kan? Oke, berdirilah terus. Menghadap ke teman-teman. Nah, dengarkan instruksi dari ibu yang pertama. Kartu hijaunya berada di sebelah kanan. Tidak. Mana kanan? Angkat ke kartu. Oke. Lalu yang putihnya di sebelah kiri. Oke. Untuk permainannya, di sini ibu akan membacakan pernyataan entah itu tentang hak maupun kewajiban. Jadi, jika ibu membacakan tentang hak, satu apa yang harus kalian angkat? Hak. Oke, kalau ibu membacakan tentang kewajiban, berarti ibu. Oke. Sekarang kita mulai permainannya. Tunggu hitungan ketiga baru semua kartunya diangkat. Bisa? Bisa, Ibu. Oke. Untuk pernyataan pertama, Fitri membaca buku di perpustakaan. 1, 2, 3. Salah dia ibu. Salah ibu. Salah dia ibu. Salah. Anak angkat yang benar. Oke. Salah di sini.